Nah, ini adalah penyembuhan pertama, kalau saudara perhatikan, yang kita baca lewat jurnal murid terkasih Tuhan Yesus Kristus, Yohanes. Firman Tuhan merekord bahwa ini adalah mujizat kedua yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat pertama ada di Yohanes pasal 2. Saudara pasti semua tahu mujizat itu apa, yaitu dia mengubah air menjadi anggur. Jadi mujizat mengenai kesembuhan anak pegawai istana ini adalah justru mujizat kesembuhan pertama lewat pelayanan Yesus di bumi, right? Nah, kira-kira menarik gak sih? Mari kita pelajari kasus ini secara detail ya. Karena kita akan menemukan beberapa hal ajaib, menurut saya ajaib. Dan kunci-kunci yang luar biasa yang akan membantu kita. Membantu kita dalam perjalanan kita mempercayai Tuhan ya. The simplicity of faith. Sekarang coba pikirkan. Ini adalah orang pertama atau mujizat pertama yang tidak disembuhkan secara instan dan tidak dijamah Tuhan secara fisik. Tidak on the spot. Something bukan? Dan yang lebih menariknya lagi, Alkitab menyebut ini sebagai mujizat. Ya, karena dikatakan di ayat yang sudah kita baca tadi, itulah tanda kedua atau mujizat kedua dalam bahasa aslinya yang dilakukan Yesus. Dan anak pegawai istana itu mulai sembuh sejak saat itu. Nah, Alkitab menuliskan bahwa orang ini mulai sembuh, akhirnya pulih sepenuhnya, dan kita mempelajari dari sini bahwa penyembuhan ini seharusnya sangat relevan bukan dengan zaman kita nih. Karena ini adalah mujizat di mana tidak membutuhkan kehadiran fisik nyata Tuhan Yesus Kristus untuk datang menjamah atau berbicara kepada penyakit tersebut. As you see, hal ini ditulis untuk menolong kita yang hidup di zaman sesudah Yesus terangkat ke surga, bahwa kehadiran fisik Yesus di bumi ini dengan darah dan daging itu tidaklah menjadi suatu keharusan. Artinya Tuhan Yesus nggak nampak, nggak jamah kita saat ini, itu it doesn't matter. Kita tetap bisa menerima mujizat. Amin. This is so exciting. Nah, Bapa dari anak itu berkata kepada Tuhan, Tuhan datanglah. Kau tahu anakku hampir mati. Ayo Tuhan datang agar dia disembuhkan oleh Engkau, dijamah, didoakan. Ia lagi sudah berada di ambang kematian nih. Dia tentunya ingin Yesus datang. Ya. Tapi Yesus tidak datang. Banyak orang berpikir seperti Marta, Maria. Seandainya Engkau bisa berada di sana Tuhan ketika saudaraku itu sakit, pasti dia akan sembuh katanya. Nah, tapi anak ini disembuhkan jarak jauh. Dikatakan bahwa Yesus hanya mengucapkan sepatah kata kepada bangsawan itu. Atau sebuah kalimat pendek. Pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup. 3 kata. Nah, ini dia kuncinya. Orang itu percaya pada firman yang telah Yesus ucapkan kepadanya dan dia pergi. Praise the Lord. Di sini kita melihat bahwa dia pergi tanpa memiliki bukti fisik ya. Nggak ada HP, nggak ada telegram, nggak ada video call. Apakah benar-benar perkataan Yesus bisa dipercaya? Dia hanya memegang perkataan Yesus, pergilah anakmu hidup. Nah, dan ternyata
sampai ke rumah itu jaraknya jauh. Karena dikatakan keesokan harinya barulah dia sampai di rumah, dan beberapa orang menemuinya dan berkata, "Anakmu hidup." Jadi dia bertanya, "Benarkah? Kira-kira jam berapa anak itu mulai sembuh?" "Kemarin pada jam sekian dan sekian demamnya hilang." Bayangin bagaimana iblis menghantui pikiran bapak itu mungkin ya selama perjalanan dengan mengatakan, ya dia mungkin udah mati sekarang. Lalu iblis akan mengatakan, nah Yesus gak peduli sama kamu. Kamu kecewa aja deh, kepahitan aja deh. Yesus tuh sombong, dia sok sibuk, dia pilih kasih. Seringkali kita ngecap begini ya, nge-label begini kepada pendeta yang dia nggak mau datang nih, dia nggak mau doain nih. Ya aku mah memang bukan orang kaya. Aku ya murid yang nggak dipandang. Siapalah aku nggak dipeduliin dan sebagainya. Ya kalau pendeta udah terkenal mah ya gitu, udah kaya, udah makannya di kafe terus, nggak mau besuk, nggak mau belusukan, maunya cuman terima perpuluhan. Nggak peduli anak orang diambang kematian. Namun tidak ada ditulis demikian pikirannya. Sebab firman Tuhan tuh mengatakan mengenai pikiran-pikiran mereka loh. Seperti perempuan yang pendarahan, ya dia berkata dalam hatinya. Itu pun ditulis, dalam hatinya ditulis. Kalau saja ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Loh, ditulis tuh pikirannya. Tapi ini pikiran orang ini gak ada seperti itu yang negatif, tidak ditulis. Dia simply believe what Jesus said to him. Nah, saudara, itu bisa disembuhkan, anak itu bisa disembuhkan dengan iman yang sesederhana itu. Menerima kata-kata Yesus. Tanpa penglihatan, tanpa tanda-tanda. Gak ada bim salabim, gak ada Yesus berlutut dulu lalu berdoa dan menyembah, dan kemudian Yesus menengadah ke langit, tangannya direntangkan dua-dua ngadep ke langit dan berkata, "Bapa, engkau lihat anak itu, engkau lihat bapak ini dalam keadaan yang sangat khawatir." Gak gitu Yesus. Yesus cuma bilang, "Pergilah, anakmu hidup." Mari kita ulangi lagi. Di dalam terjemahan lain dikatakan, ada seorang bangsawan yang anaknya sakit di Kapernaum. Ya. Ayat 46 bagian akhir 47, ketika bangsawan yang anaknya sakit itu bla 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 bla, orang-orang Kapernaum mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, maka mereka pergi kepadanya memohon agar Yesus turun dan menyembuhkan anaknya karena anaknya hampir mati. Lalu Yesus itu ngomong gini dengan cara yang aneh. "Kecuali kamu melihat tanda-tanda dan keajaiban, ya tanda-tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya." Ini suatu peneguhan yang kurang teguh. Dukungan yang tidak mendukung. Gimana sih kalau kamu nggak lihat tanda-tanda dan ini kamu nggak percaya? Loh, Tuhan maksudnya apa? Ini sama sekali bukan suatu positive affirmation, ya. Tapi disinilah Tuhan mau kita belajar. Orang itu percaya firman, dia lalu pulang. Tidak dengan kecewa, tapi dengan menyimpan perkataan Yesus. Sambil dia berbalik, lalu dia terus bergumam, "Pergilah, anakmu hidup. Pergilah, anakmu hidup." Setiap langkah dia dengar kata-kata Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Ada energi yang dia terima dari Yesus dengan perkataannya, "Pergilah, anakmu hidup." Setiap langkah dia
berdengung kata-kata Yesus dan dia mengikutinya, pergilah anakmu hidup. Well, ini kalau bisa saya dramatisir demikian. Ya, buat kita bersama. Pergilah anakmu hidup. Pergilah anakmu hidup. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pergilah anakmu hidup. Sekarang coba pikirkan apa yang Yesus katakan. Dia sebenarnya sedang menuntun orang ini menjauh dari semua fakta, kecuali iman sederhana kepada firman-Nya. Yesus ngomong apa tadi? Kecuali kamu melihat tanda-tanda dan keajaiban, kamu tidak akan percaya. What is that? I don't really understand. Jadi Yesus itu lagi mencoba untuk menjauhkan orang ini dari semua fakta mujizat, kecuali hanya satu. Yesus mau coba orang ini apakah dia betul-betul berpegang kepada firman yang sangat singkat, bukan doa yang panjang, bukan mengadah ke langit, tetapi pergilah anakmu hidup. Pergilah anakmu hidup. Dan kemudian dia menguji iman orang itu untuk pergi dengan menerima firman yang sulit. Orang itu nangkep perkataan Yesus, firman perkataan yang polos, dan rupanya anaknya disembuhkan. Saudara, kalau Yesus mencoba menjauhkan kita dari iman manusia alami, yaitu yang dilihat oleh mata, yang didengar telinga, iman berdasarkan panca indera, iman yang melihat sesuatu, iman yang merasakan sesuatu, atau manifestasi tertentu yang dibangun lewat doa dan whatever. Tetapi Yesus justru memberikan perkataan sederhana, dan rupanya orang ini menangkap perkataan sederhana Yesus dengan iman yang polos. Dan ini menjadi suatu kesaksian bagi kita semua yang membaca firman. Ini disebut mujizat kedua yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Jadi bukan orang buta melihat, orang mati bangkit, tetapi justru mujizat kedua ini mujizat yang unik sekali. Ya, saudara, apakah dia percaya kepada tanda? Apakah dia mencari tanda? Tidak. Dia hanya simply percaya pada perkataan Yesus. That's all. Percaya kepada perkataan Yesus. Pria itu menunjukkan imannya dengan hanya diam-diam pulang ke rumah tanpa bukti fisik. Saudara-saudara, ada saat-saat dalam hidup ketika kebenaran yang paling mendalam itu tersembunyi dalam kata-kata yang paling sederhana. Saya ulangin lagi. Ada kalanya dalam kehidupan kita, kebenaran yang paling dalam itu seringkali tersembunyi dalam kata-kata yang paling sederhana. Saya ingat, mungkin beberapa saudara udah pernah dengar ya kesaksian saya, di mana kaki saya waktu itu, my goodness, sakit kalau saya habis duduk di kursi, duduk sila, dan macam-macam bentuk duduk. Nanti kalau saya berdiri itu udah kayak orang tua gitu, jalannya udah, kakinya udah sakit dan bongkok-bongkok gitu. Beberapa saat sampai nanti terbiasa, saya jalan lagi biasa. Oh my goodness, itu kira-kira berapa belas tahun yang lalu. Saya masih jauh lebih muda dari ini, dan saya pikir, oh no, saya ini kalau saya biarkan seperti ini, saya lama-lama gak bisa pakai sepatu heels. Sedangkan saya masih suka sepatu heels. Dan saya masih muda, my goodness. Iya, sampai sekarang saya masih muda.
Saya masih suka bergaya. Nah, itu udah belasan tahun yang lalu. And lutut saya sakit. Saya mencari obat sana sini, dan saya minta dibeliin vitamin, ya. Saya deposit uang tuh di salah satu murid di US nih yang saya kasihi. Yang tiap kali nolong saya, mau beli apa ibu, saya beliin, ya ada yang mau datang ke Indonesia gitu ya. Nah, salah satunya saya beli vitamin itu, dan saya pergi kemana-mana cari obat, dan saya tanya mami obat dan ini dan itu, nggak sembuh. Sampai akhirnya saya ke Penang, Malaysia, dan dikasih lagi obat, suruh fisioterapi dan sebagainya. Aduh, dan nggak sembuh. Kemudian, itulah, datang kepada Tuhan bisa the last resource. Baru setelah semuanya angkat tangan, saya nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa nih saya berpuasa beberapa hari? Dan Roh Kudus tuh jawab singkat banget, terapi air. Oh no, aku tahu itu terapi air apa. Saya minum air di pagi hari itu tanpa jeda, ya jeda paling bernafas sedikit. 1 liter. By 2 months, penyakitnya, rasa sakit, rasa gak enaknya itu udah 85% hilang. 3 bulan saya tekunin gitu, hilang sama sekali. Nah, udah gak berasa itu sama sekali. Saya bisa lari-lari, bisa enjoy, nggak udah lupa deh rasanya sakit kayak gitu, kayak apa gitu ya. Seringkali kebenaran itu tersembunyi dalam hal-hal yang simple, jawaban-jawaban Tuhan yang simple, ya. Malam hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara tentang ayat-ayat yang hidup dan bernafas dari perkataan Yesus, ya. Yang bukan sekedar karya sastra, bukan ungkapan hal-hal religius, tetapi obat. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di theme 2026 ini. Terapi. Obat ini adalah obat untuk pikiran saudara, untuk hati saudara, ya, untuk tulang saudara, untuk daging saudara, untuk sel-sel saudara, ya, untuk syaraf saudara. Obat biasanya itu berupa kapsul, berupa cairan, bubuk, tapi rupanya ada obat yang lebih dalam dari itu. Sains bahkan baru saja menemukan apa yang Tuhan ciptakan jauh sebelum kita memiliki mikroskop, scanners, MRI. Ahli syaraf itu menemukan bahwa saat seseorang bermeditasi atau merenungkan kata-kata yang penuh harapan, damai, cinta, maka tubuhnya itu akan merespons dengan menurunkan tekanan darah, menyeimbangkan kortisol, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mempercepat pemulihan. Sains itu menyebutnya sebagai afirmasi verbal positif. Padahal ini sudah dinyatakan oleh firman ribuan tahun yang lalu, yang mana tertulis dalam Amsal 4 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kehidupan, kekayaan, berkat-berkat, kenikmatan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, tubuh kita. Coba pikir sebentar, bukan hanya kesehatan, kesembuhan bagi roh saudara loh. Ini dikatakan bagi seluruh tubuh. Bukan hanya rasa damai bagi roh, tapi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Apa yang kita inginkan dalam tubuh kita untuk disembuhkan, ya. Tubuh berarti semuanya. Kulit saudara, tulang, syaraf, darah, sel-sel, semuanya. Firman itu
itu tidak hanya tersimpan di halaman Alkitab sebagai tinta mati, tetapi karena firman ini hidup dan kuat, dia aktif, itu sebabnya harus diucapkan. Ketika dipercaya, diulang-ulang kayak resep dari dokter, ini kali dokter agung, dimasukkan ke dalam jiwa. Dan itu masuk, nyerap di dalam tubuh. Mulai membangun kembali atau renov atau reform apa yang telah penyakit itu coba hancurkan tubuh kita dengan perlahan. Waktu saudara mengalami penyakit yang gak bisa disembuhkan oleh dokter, dokter angkat tangan, dokter nyerah, saudara kembali kepada Tuhan. Sumber terakhir, harusnya sumber pertama. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, udah dihabiskannya hartanya untuk dokter-dokter tapi gak sembuh. Nah, biarlah dia menjadi sumber pertama kita. Dan obat itu mulai dikonsumsi siang dan malam. Anytime you want. Ya, Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur atau dari kehancuran atau dari kematian yang berangsur, ya, kelemahan yang menurun. Firman-Nya dikirimkan, disampaikan, maka disembuhkan dan dipulihkan, diluputkan dari liang kubur. Nah, ini bisa menjadi obat saudara. Kalau saudara mau milih ini prescription, saudara bisa milih. Saudara nanya Roh Kudus, saya tiap kali hari-hari terapi dengan ayat-ayat yang berlainan sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Saya langsung perkatakan itu. Ayat-ayat ini akan menjadi obat bagi saudara. Dan perlahan tubuh saudara akan merespons pengobatan jangka panjang. Rasa sakit saudara akan hilang. Saudara akan bersaksi bahwa firman yang saudara deklarasikan itu mengobati apa yang dokter tidak bisa lakukan. Saya sudah pernah menyampaikan analogi ini sebelumnya ya. Saat kita menelan pil itu kan larut. Dia masuk ke aliran darah, lalu dia menuju ke area-area yang membutuhkan. Ketika kita mengucapkan firman itu larut ke dalam jiwa, mengalir melalui pikiran, membentuk kembali emosi, dan dia akan menampakkan diri dalam tubuh. Kesembuhan itu. Setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang melepaskan dosis obat yang gak pernah kadaluarsa. How about that? Dosis obat yang gak pernah melemah, gak pernah gagal mencapai sasaran. Amin. Saudara, ada seorang pria yang juga dia adalah seorang ahli saraf, tapi dia menderita kanker stadium 4. Dia berkata gini, saya tahu ilmunya, saya tahu prognosisnya, dan saya tahu bagaimana terapi dengan obat-obatan untuk menyingkirkan kanker saya. Dan kali ini saya akan melakukannya dengan obat ilahi, yaitu firman. Dan dia mulai memperlakukan firman itu, memperkatakannya seperti resep medis yang ketat. Ya, ketat. Nggak mau luput sehari pun. Sama seperti orang minum obat 3 kali sehari, dia minum obat firman itu 3 kali sehari. Dia bangun tidur, dia akan deklarasi, by his stripes I am healed, by his stripes I am healed, by his stripes I am healed. Terus di siang hari dia di kantor, dia akan
membisikkan firman. Dia mengampuni semua kesalahanku dan menyembuhkan semua penyakitku. Dia mengampuni semua kesalahanku dan menyembuhkan semua penyakitku. Terus dia akan mengumandangkan ini. Waktu malam sebelum dia tidur, dia akan berkata lagi, dikirimkannya firman-Nya, disembuhkannya aku. Dikirimkannya firman-Nya, disembuhkannya umat-Nya, disembuhkannya saya. Sebagaimana saya sudah sampaikan kepada saudara, personalize the word of God. Ya, personalize buat saudara secara pribadi. Sebutkan nama saudara di ayat-ayat yang saudara deklarasikan. Dan kembali ke kisah dokter dengan kanker stadium 4 itu, beberapa bulan kemudian dia berjalan ke rumah sakit dalam keadaan utuh. Semua staf rumah sakit gak bisa jelasin gimana ini bisa terjadi, padahal gak melewati proses mesin-mesin di rumah sakit. Tapi saudara, saya juga sudah memberi peringatan ya kepada saudara semua, jangan sampai kita mengabaikan peran ilmu kedokteran dan obat-obatan ya. Karena Tuhan sudah memberikan hikmat kepada para dokter dan peneliti untuk penyembuhan lewat kedokteran. Tetapi pengobatan itu bisa terbatas, saudara. Pengobatan bisa mengatasi gejala ya. Pengobatan bisa memperpanjang hidup. Ya kayak orang yang harusnya mati tetapi dengan dengan infus, dengan oksigen dia diperpanjang. Oksigennya dicabut langsung sebenarnya udah nggak ada gitu. Jadi pengobatan itu bisa memperpanjang hidup. Pengobatan juga bisa melawan penyakit ya. Tapi ada hal-hal yang hanya firman yang bisa jangkau. Sebab pengobatan itu nggak bisa menyembuhkan sakit hati. Operasi juga nggak bisa menyembuhkan harapan yang hancur. Radiasi juga nggak bisa menghapus beban ketakutan. Tetapi satu ayat perkataan firman Tuhan yang diucapkan dengan iman dapat menembus setiap keberadaan manusia. Dia hidup dan kuat, lebih tajam dari laser manapun di dunia. Saudara, saya ingin saudara bayangin tubuh saudara saat ini seperti kota, ya, kota yang hidup. Setiap sel-sel di tubuh saudara itu adalah warga. Setiap organ adalah lingkungan. Setiap sistem itu merupakan jalan komunikasi. Ketika penyakit menyerang, kekacauan masuk ke dalam kota itu. Sinyal salah kirim, sistem shuts down, ya, berhenti sistemnya. Ketakutan menetap. Tapi saudara ingat firman, sebagai obat atau senjata yang dahsyat, ampuh, hidup dan kuat, aktif, yang lebih detail, lebih tajam, mampu membidik sasaran di fokus yang tepat. Dan saat saudara menyatakan firman itu, seolah-olah raja sendiri, ini kan bicara mengenai kota ya, seolah-olah raja sendiri masuk ke kota itu dengan otoritas. Lalu apa yang terjadi? Kekacauan ditertibkan, ketertiban mulai pulih, yang rusak mulai ditata kembali, ketakutan-ketakutan disingkirkan. Penyembuhan mengalir seperti sungai lewat jalan-jalan di aliran sistem saudara, lewat masuk ke gang-gang yang kecil, yaitu ke sel-sel yang terkecil. Nah, itulah mengapa saudara itu harus memperkatakan firman setiap hari. Saudara harus mengambilnya sebagai obat yang hidup dan kuat, siang dan malam, atau anytime. Yang penting saudara konsisten, serius, dan setia. Beberapa dari saudara di sini malam ini sedang berjuang melawan kondisi yang mungkin tidak berhasil diselesaikan oleh medis.
beberapa dari saudara sudah mikul label penyakit kayak, wah saya ada diabetes nih, saya ada depresi, saya ada jantung, oh saya ada arthritis, wah saya ini ada tumor, wah saya darah tinggi, dan sebagainya. Saudara, label-label ini yang telah disebutkan dan ditanggung saudara begitu lama sehingga rasanya kalau orang lihat saudara tuh identik dengan nama penyakit itu. Ngeselin banget gak sih? Tapi saudara, izinkan saya malam hari ini untuk ngasih tahu saudara sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara mengucapkan firman itu dengan konsisten, nama Yesus, kuasa Yesus, darah Yesus mulai menghancurkan label-label itu. Amin. Haleluya, say haleluya, praise the Lord. Pengulangan firman itu akan membangun iman saudara. Iman akan melepaskan kuasa. Kuasa membawa pemulihan, kesembuhan. Ada kisah mengenai seorang pemuda yang berjuang melawan kecemasan tuh, yang melumpuhkan. Saya nggak kebayang gimana orang yang depresi, anxiety, ya hari-hari mereka depresi, stres sampai mereka mau bunuh diri dan sampai beberapa bunuh diri, bahkan pendeta-pendeta. Saya kasihan banget, saya nggak ngerti gimana itu prosesnya. Ya, dan pemuda ini salah satunya, dia memiliki kecemasan yang sangat melumpuhkan. Hari-hari dia harus berjuang melawan itu. Jantungnya berdebar tiap kali kencang banget. Telapak tangannya selalu berkeringat. Dia merasa seolah-olah kematian tuh selalu menyergap di sekeliling dia. Dia udah coba terapi, pengobatan, gonta-ganti rumah sakit, gonta-ganti dokter, keluar banyak duit dalam luar negeri, bahkan udah memasang aplikasi meditasi ya di ponsel dia. Tapi nggak ada yang memberinya kelegaan yang bertahan lama. Sampai suatu hari dia menemukan sebuah ayat. Ayatnya dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, wow. Dia bilang bahwa alright, from now on ini ayat menjadi obat saya. Tiap pagi sebelum dia keluar dari kamar, dia akan melantunkan ayat itu dengan suara kencang. Ya. Setiap malam ketika ketakutan itu coba merayap kembali, dia akan ngomong ayat itu kepada jantungnya dan jantungnya menjadi tenang. Terus hari-hari dia akan deklarasi ayat itu. Dalam beberapa minggu dia menyadari bahwa loh, kok aku nggak terlalu panik lagi ya, gitu. Kepanikan nggak lagi menguasainya. Dalam beberapa bulan tubuhnya udah mulai tenang, pikirannya mantap, hidupnya pulih. Satu ayat jadi resepnya, pagi, siang, sore, malam. Saudara, ada beberapa kondisi yang berakar pada ketakutan, kepahitan, atau trauma. Tapi firman Tuhan, perkataan Yesus, menembus lapisan spiritual dan fisik kita. Firman itu bisa membedakan jiwa dan roh, membuka dan menyembuhkan bagian-bagian yang tersembunyi. Jadi ketika kita mengucapkan firman, maka kita sedang mengundang hadirat Tuhan untuk memenuhi tubuh kita.
dan menghadapi akar masalah dan uproot, ngangkat semua sampai seakar-akarnya. Karena setiap firman yang dari Tuhan itu mengandung kuasa untuk mewujudkan apa yang dinyatakan firman sebagai God's medicine. Ya, obat rohani, obatnya Tuhan. Oleh firman yang sama, Dia menciptakan alam semesta. Dan dengan firman yang saudara perkatakan di mulut saudara, itu cukup untuk memulihkan kesehatan saudara, untuk memulihkan keadaan keuangan saudara, hubungan saudara, ketakutan-ketakutan saudara, masa depan yang tidak menentu. Firman Tuhan akan bergerak seperti obat dalam tubuh saudara dan mulai menyelaraskan sistem, organ, sel-sel sesuai dengan tatanan ilahi. Apa yang obat itu nggak bisa perbaiki? Firman sanggup, right? Amin. Apa yang operasi nggak bisa lakukan? Roh bisa. Ya, satu-satunya syarat adalah iman yang menolak keraguan. Apa saudara? Iman yang menolak keraguan, right? Murid-murid Tuhan kekasih, anak-anak rohani saya yang Tuhan percayakan, kita belajar dari pegawai istana yang membutuhkan kesembuhan untuk anaknya yang hampir mati. Saudara belum sekarat kan? Dan sang bapak ini mempercayai perkataan Yesus. Saudara, ketika seorang kepala pasukan berkata kepada Yesus, cukup katakan saja, satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Wah, dia ini mengungkapkan suatu wahyu yang masih sering terlewatkan oleh banyak orang percaya. Maksudnya gini, Yesus, engkau gak perlu datang, hambaku gak perlu kamu sentuh. Coba kirimkan saja satu patah kata, kirimkan, maka hambaku akan sembuh. Wow, Yesus gak perlu datang, firman-Nya adalah sentuhan itu. Pada saat Yesus mengucapkan kata-katanya, kuasa mengalir. Ketika kita memperkatakan kata-kata Yesus, firman Tuhan, maka kuasa mengalir dalam tubuh kita. Kuasa mengalir di dalam situasi yang kita hadapi. Yesus mengagumi iman semacam ini, karena iman seperti ini memahami mekanisme ilahi. Saat saudara mengucapkan firman, maka otoritas dilepaskan. Ya, saudara memiliki otoritas yang sama hari ini. Ketika saudara berbicara kepada tubuh saudara, ya, bukan sekedar afirmasi positif seperti para motivator, tapi saudara ini sedang menegakkan hukum rohani. Pengakuan saudara adalah saluran di mana penyembuhan itu mengalir dari roh ke tubuh. Firman Tuhan gak bekerja melalui air mata, gak melalui emosi, gak melalui doa-doa permohonan. Firman Tuhan bekerja melalui iman dan konsistensi. Mungkin ada hari-hari ketika nampaknya saudara itu sakit banget malah, atau saudara takut banget, saudara anxious banget gitu. Tapi justru disitulah saudara harus maksimum joy. Ingat, saudara terbahak karena apa? Sudah selesai. Tuhan udah janji, saudara tinggal terima. Gejala fisik saudara adalah fakta, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Don't forget about it. Kebenaran selalu mengalahkan fakta ketika diucapkan dengan iman. So, jangan mengukur kesembuhan saudara dari apa yang saudara rasakan.
Makanya saya bilang, udah nggak usah lihat-lihat, nggak usah rasa-rasa, nggak usah ngecek-ngecek rekening. Ukur dari firman Tuhan yang saudara perkatakan dan imani. Firman nggak pernah melemah. Firman nggak pernah keluar dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan tugasnya. Firman nggak pernah expired. Terus mengucapkannya seperti obat. Terus menyatakannya seperti hukum. Dan saudara akan menyaksikan bahwa firman itu yang saudara kirim, dia akan mengerjakan misinya. Menyembuhkan dari dalam keluar. Memberkati dari roh ke perwujudan fisik. Saya sayangkan sekali bahwa anak-anak Tuhan, mereka seolah memiliki botol vitamin di rumah, botol obat manjur segala macam penyakit, tapi botol itu dibiarkan tertutup di rak. Itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Kekuatan kesembuhan atau pemulihan atau prosperity, berkat-berkat itu bukan terletak pada keberadaan botolnya, tapi pada pengambilannya, konsumsinya. Jadi satu-satunya syarat untuk saudara bisa mendapatkan apa yang saudara ingini di bumi terjadi seperti di surga adalah saudara harus menganggapnya serius. Nah, bagian yang indah dari obat kita ini adalah gak ada efek samping. Obat ini gak ngerusak hati, gak berdampak ke ginjal. Obat ini tidak menimbulkan ketergantungan. Bahkan semakin sering saudara mengkonsumsinya, saudara makin kuat, saudara makin kinclong, saudara makin sehat, saudara makin muda. Oh, puji Tuhan. Semakin saudara menyatakannya, semakin saudara tangguh, ya. Jadi kesembuhan itu adalah sejauh mulut kita, sejauh iman dan percaya dalam hati kita. Sebagaimana firman yang sudah kita tahu dan hafal, hidup dan mati dikuasai lidah. Jika kita mengemakannya, kita makan buahnya. Kita makan buah kepositifan, kita mengemakan kehidupan, mengemakan firman, kita mendapatkan kekuatan, kebaikan, berkat-berkat, semua yang saudara inginkan terjadi sesuai dengan dosis dan prescription apa yang saudara pilih atau apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saudara.